Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan ikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu berdoa. Kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa pribadi Yesus Kristus maupun pribadi yang lain yang Allah berikan kepadanya dapat dipisah-pisah atau diabaikan menurut keinginan manusia. Akan tetapi ada doktrin yang terkenal yang sudah merasuki gereja-gereja Kristen, yaitu sebuah konsep yang diterima secara luas bahwa kita dapat memilih untuk menerima Kristus hanya karena kita membutuhkan Dia sebagai juru selamat, dan kita berhak mengabaikan ketaatan kita kepadanya sebagai Tuhan selama kita mau. Namun kebenarannya adalah bahwa keselamatan tanpa adanya ketaatan tidak dikenal sama sekali dalam firman Allah yang kudus. Petrus pernah berkata dengan jelas bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya apa? Taat. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Percikan darahnya bisa diganti dengan apa? Percikan darah itu penebusan, pemutahiran juga bisa, pembasuhan juga bisa. Kita dipanggil dan diselamatkan untuk taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus Kristus bukan hanya juru selamat, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Lord, King, King of King, Lord of Lord. Bukan hanya Savior, tapi Dia adalah Raja dan Tuhan. Sungguh menyedihkan jika mendengar pemberitaan Injil pada masa kini yang disampaikan dengan menggunakan konsep seperti ini. Next. Katakanlah pada Yesus, Anda tidak perlu menaati siapapun, tidak perlu mengubah apapun, tidak perlu melepaskan atau menyerahkan apapun, bahkan tidak perlu mengganti dan mengembalikan apapun. Yang Anda perlukan hanyalah datang kepadanya dan mempercayai Dia sebagai juru selamat Anda. Tapi rasul-rasul dan Yesus pun tidak pernah memberitakan Injil seperti ini. Mendorong orang untuk percaya 100% kepada Kristus bukanlah pengajaran yang buruk, karena tidak ada seorang pun dapat menerima Kristus namun hanya setengah atau sepertiga atau seperempat dirinya saja. Sekarang perhatikan sekali lagi bagaimana Petrus mengajarkan ketaatan kepada orang-orang Kristen yang terserang dan teraniaya pada masa itu. Sungguh sangat penting bagi saya ketika Petrus menyebut orang-orang Kristen pada masa itu sebagai anak-anak yang taat. Teks hari ini Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Saat dia berkata seperti ini, sebenarnya dia tidak sedang memberi perintah atau nasihat untuk menjadi taat, melainkan dia sedang berkata, karena kamu adalah orang-orang percaya, maka aku pun berkesimpulan kalau kamu juga taat. Jadi sekarang sebagai anak-anak yang taat, lakukanlah ini dan lakukanlah itu.
Bagi Petrus, iman dan ketaatan satu paket, bukan sesuatu yang dapat dipisahkan. Menerima Yesus sebagai juru selamat sama dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan belajar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menunjukkan kepada saudara sekalian bagaimana ketaatan itu diajarkan di sepanjang isi Alkitab. Dan ketaatan yang benar merupakan salah satu syarat terberat dalam kehidupan kekristenan. Tanpa adanya ketaatan, tidak pernah akan ada keselamatan, karena keselamatan tanpa ketaatan adalah kemustahilan. Karena hakikat dosa adalah pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Sekali lagi, hakikat dosa adalah pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Melawan, memberontak. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, tapi apa ada kaitan dengan makan buah pohon pengetahuan dan yang jahat secara moral dengan dosa? Kalau di luar kampus, saudara-saudara, kalau kita ikut kebaktian pagi pada hari biasa, mungkin 2 pagi, tidak akan menjadi dosa, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam kampus, kalau kita tidak ikut doa pagi atau kebaktian pagi, itu bisa menjadi dosa, karena di sini ada aturan. Mungkin ada yang pikir seperti ini, wah, hanya makan buah pohon pengetahuan, mereka diusir, mereka mati, mereka pisah dari hubungan akrab dengan Tuhan. Tapi hakikat dosa tidak ada kaitan dengan moral, sistem moral kita. Dosa itu tidak bergantung pada berat atau ringan dosa mereka. Karena semua dosa adalah pemberontakan terhadap otoritas ilahi, maka segala dosa layak dihukum. Ini adalah persyaratan ilahi yang menuntut ketaatan dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memilih dan bergerak. Sayangnya, meski sudah dilarang keras, Adam dan Hawa tetap mengeluarkan tangan mereka dan memakan buah itu yang secara otomatis hal ini membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak taat dan memberontak. Dan pada akhirnya mereka menerima upah dosa. Paulus dengan sangat jelas dan tegas menuliskan tentang ketidaktaatan satu orang di dalam kitab Roma pasal 5. Hal ini merupakan sebuah perkataan yang sangat keras dari Roh Kudus yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Ketidaktaatan satu orang telah membuat seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dalam kitab Roma pasal 1, Rasul Paulus memperkatakan dirinya seperti ini. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya bukan hanya percaya saja, bukan hanya menerima Yesus Kristus saja, tapi mereka harus percaya dan taat. Itu satu paket. Satu paket. Tidak bisa kita milih ini, tapi tidak memilih, tidak bisa. Itu satu paket. Percaya tidak taat. Taat artinya percaya. Tanpa iman tidak bisa taat. Tanpa ketaatan kita tidak bisa menyatakan iman kita. Mereka satu poin, dua sisi.
Dua sisi dalam satu kok. Kepercayaan dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan sebagai Kristus, mereka juga tidak dapat dipisahkan. Gambaran Paulus tentang orang-orang yang berdosa yang terdapat dalam surat Efesus adalah bahwa orang-orang duniawi digambarkan sebagai anak-anak yang tidak tahan. Karena berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu salah satu tanda atau petunjuk kamu milik siapa. Kamu milik Tuhan atau kamu milik si jahat. Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa ketidaktaatan sudah menjadi ciri khas mereka yang secara tidak sadar telah mempengaruhi dan membentuk karakter mereka. Ketidaktaatan sudah menjadi bagian yang sifat hakiki mereka. Sekarang, mari kita kembali membaca salah satu ayat menurut saya paling penting ayat dalam Perjanjian Lama. Terdapat Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Mentahirkan. Artinya menyucikan atau mengkuduskan. Air memang itu sebagai simbol darah dalam sistem persembahan, karena darah juga terjadi pada orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sekarang memakai air. Tapi air jernih itu artinya apa? Mereka menyatakan apa sesungguhnya? Itu akan muncul ayat 26. Next. Aku akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Itu adalah air yang jernih. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang tidak mau taat, hati yang sombong, hati yang penuh dengan penyembahan berhala. Melainkan Tuhan akan berikan kepada kita hati yang apa? Taat. Next. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Jadi apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu roh. Oleh karena itu Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahir kembali dari air dan itu airnya menyatakan pembaptisan. Lo itu lahir kembali dalam roh kita. Air itu di sini konsepnya terambil dari Yeskiel. Roh Kudus itu seperti air, mentahirkan kamu, akan memperbaharui hati kamu, menyucikan dan menguduskan dan mengubah menjadi hati yang taat. Banyak orang Yahudi pikir mereka bisa taat kepada Tuhan jikalau mereka melakukan hukum Taurat. Tapi sejarah bangsa Israel membuktikan manusia tidak bisa taat dengan kemampuan sendiri. Harus mereka diurapi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hati kita tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi jika Roh Kudus tercurah atas hati kita, kita otomatis ingin menaati kata-kata Tuhan. Apakah pernah saudara-saudara mengalami hal seperti ini? Tony, ada? Pernah, saya juga pernah. Jikalau saya mengalami urapan Roh Kudus,
melakukan hal-hal ini. Tapi setelah diurapi Roh Kudus, dengan senang hati, dengan sukarela, saya mulai taat kepada Tuhan. Dulu sungguh sulit, tidak mau. Hati saya benar-benar jauh dari hati Tuhan. Tapi setelah diurapi menerima Roh Kudus, akhirnya saya bisa. Ini acara kita. Dengan kemampuan kita sendiri tidak mungkin. Tapi hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita bisa. Kita bisa tahu. Generasi kita mempunyai salah satu ciri khas yang sangat menonjol. Next. Yaitu biasa kita sebut sebagai individualisme. Lawan katanya apa? Lawan kata individualisme. Lawan katanya komunitarianisme. Betul? Komunitarianisme. Tapi sekarang ciri-ciri generasi sekarang yaitu individualisme. Artinya apa? Konsep ini menyatakan apa? Doktrin apa? Aku adalah pemilik hidup kita. Aku adalah raja atas kehidupan kita. Aku berhak untuk memutuskan segala sesuatu. Satu orang pun tidak berhak untuk menuntut ketaatan kepada kita. Itu individualisme. Saat Allah menciptakan manusia hanya untuk dijadikan robot, maka kita tidak akan memiliki hak untuk menentukan jalan atau pilihan sendiri. Tapi karena Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri dan menjadikan kita sebagai makhluk moral yang mempunyai kebebasan, maka kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu. Kita tidak diciptakan sebagai robot, tapi sebagai manusia. Manusia itu artinya apa? Mempunyai kemampuan untuk memilih sesuatu. Kita bisa ke sana, bisa pergi ke sini sesuai dengan kehendak kita. Jika tidak ada kebebasan atau hak atau kemampuan untuk memilih sesuatu, tidak bisa membuat hubungan kasih dengan Tuhan. Robot tidak bisa meresponi terhadap kasih Tuhan, karena mereka lakukan apa yang disuruh saja. Di rumah saya ada beberapa ikan, beberapa ekor ikan. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa komunikasi dengan saya. Mereka mungkin tidak pernah taat kepada saya. Mungkin saya juga tidak pernah menyuruh sesuatu kepada mereka. Tapi kalau saya datang kepada mereka dengan pegang botol makanan ikan berkumpul di depan saya. Hal ini membuat saya sangat senang. Memang mereka datang kepada saya karena lapar, tapi saya senang karena mereka sepertinya meresponi kasih saya. Mereka datang dekat saya dan mereka buka mulut, sepertinya menyatakan kerinduan untuk mereka. Saudara-saudara, meskipun kita memiliki hak dan kebebasan untuk memilih sesuatu, namun harus kita ingat bahwa Allah adalah Allah dan kita adalah kita. Allah adalah yang maha kuasa dan kita adalah makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah pencipta kita,
Dia berhak untuk memerintah kita dengan kewajiban yang harus kita taati. Meskipun kita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan moral, bukan diciptakan sebagai robot. Saudara-saudara, apakah tahu alasan mengapa Nabi atau abdi Allah Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Mari kita baca Bilangan pasal 20 ayat ke-7 sampai 12. Saya akan baca. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diberitakannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi alasan mengapa Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian adalah karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan telah menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu itu supaya diberi air. Tetapi yang Musa lakukan adalah malah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali untuk mendapatkan air. Apakah menurut Anda Tuhan tidak keterlaluan dengan keputusannya itu? Sebenarnya Musa ini siapa? Dia adalah pemimpin bangsa Israel dan abdi Allah. Dia telah bekerja keras untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia sering dilawan dan diserang oleh umat manusia, umat Allah. Tetapi dia tetap sabar dan setia selama 40 tahun sejak dia dipanggil Tuhan. Tapi hanya karena 1 kali ketidaktaatannya, pada akhirnya dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Hanya karena 1 kali ketidaktaatan, seperti Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa ketidaktaatan tidak hanya bergantung pada perbuatan dengan perintah Tuhan, melainkan yang terpenting adalah ketidaktaatan itu sendiri. Dengan motivasi apapun, dengan alasan apapun, ketidaktaatan membawa hukuman Allah. Karena Tuhan tidak mulia perbuatan kita, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan melihat hati Musa, kenapa dia memukul 2 kali bukit batu itu. Oleh sebab itulah kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan sembarangan atau main-main. Tuhan sudah memberi kita hak untuk memutuskan sesuatu. Namun jangan sekali-kali kita menyalahgunakannya
Saudara-saudara, memang kalau telah dipakai untuk merdeka, saudara telah mempunyai kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa di hadapan, melainkan hanyalah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini alasan Tuhan memberi kemerdekaan kepada kita, memberi kemampuan untuk memilih sesuatu. Itu alasan Tuhan memberikan hak asasi manusia, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yesus adalah Tuhan, dan sebagai Tuhan Dia bertugas untuk menyelamatkan kita, sebab Dia adalah Juru Selamat, Kristus, Imam Besar, Hikmat kebenaran Maha Kudus dan Sang Penebus. Kita selalu ingat hakikat dosa adalah pemberontak terhadap otoritas ilahi Tuhan. Jadi tidak perlu mencari alasan, karena di dalam hati Bapa sudah mengampuni saudara. Itu hati Bapa. Jadi kita tidak perlu mencari-cari alasan kenapa saya lakukan ini dan lakukan itu. Tidak perlu. Hanya katakan saja, Bapa, aku telah berbuat dosa. Bapa, aku telah salah. Ampunilah aku. Jangan ragu-ragu minta maaf kepada orang lain. Itu tidak menyatakan posisi saudara lebih rendah daripada orang yang itu. Tidak. Saudara sering minta maaf tidak menyatakan saudara sering berbuat salah. Tidak. Kalau saudara sering minta maaf, berarti saudara-saudara orang yang rendah hati dan suka merefleksikan diri di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Satu orang pun tidak bisa katakan aku tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi dalam pertobatan, karena hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, dan maka sepenuhnya kita tunduk pada firman Allah dan kehendak Allah sebagai anak-anak yang taat. Kebahagiaan semua makhluk orang terletak tepat di sini, yaitu taat kepada Allah. Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang yang tidak mau Dia berikan. Pribadinya adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Yesus adalah Juru Selamat, dan Dia adalah Raja di atas raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Dia tidak akan bisa menjadi siapa Dia yang sebenarnya tanpa Dia mengetahui bahwa Dia juga dapat memimpin dan menguasai hidup kita. Saudara-saudara, sekarang banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang negatif. Mereka jarang taat kepada firman Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh memberinya ketaatan kita, maka saya punya alasan untuk meragukan apakah kita telah benar-benar bertobat dan diselamatkan. Jadi ketika saya melihat dan mendengarnya, saya menjadi semakin ragu apakah mereka benar-benar sudah bertobat atau tidak. Sekarang banyak orang menganggap Tuhan sebagai rumah sakit, dan Yesus adalah kepalanya yang bertugas untuk mengobati orang-orang yang berdosa, yang mengalami masalah. Mereka besar, pulihkanlah aku Tuhan, agar aku melanjutkan kehidupanku sendiri. Itu adalah pengajaran yang buruk, pengajaran yang penuh tipu muslihat.
Marilah kita hanya memandang kepada Yesus Tuhan kita yang mulia, kudus, Tuhan atas segala Tuhan dan Raja, di atas segala Raja, yang memiliki hak mutlak untuk memberi perintah kepada semua orang yang telah diselamatkan agar menantinya dengan sungguh-sungguh. Saya mengambil kesimpulan dengan mengutip satu ayat dari Ulangan pasal 30, 15 dan 16. Ingatlah, aku mengharapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditentukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Hari ini juga Tuhan mengarahkan kita kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan atau kecelakaan atau hukuman. Saudara-saudara, selalu ada dua jalan di hadapan kita: ketaatan atau ketidaktaatan. Siapa Tuhan kita? Tuhan atau kita sendiri? Kita setiap hari memilih untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.